Halo semuanya, balik lagi nih dengan kita di podcast kelompok 5. Nah, hari ini sobat kita mau bahas yang seru nih yaitu adaptif dan inovatif strategi SDMPU masa depan di era transformasi digital. Nah, di sini kita akan ngobrol santai nih tapi penuh insight bareng teman-teman yang luar biasa yang siap berbagi pandangan dan pengalaman mereka tentang peran SDM dalam menghadapi era digital. Nah, sebelum itu sobat, saya mau memperkenalkan diri dulu nih, rekan-rekannya. Yaitu ada Mbak Dian Verinda, boleh say hello dulu nih Mbak. Nah, selanjutnya nih ada Mbak Dina Rahayu dari BPIW. Halo Halo, Mbak. Nah, halo. selanjutnya ini ada Mbak Diah Kumala dari BPIW juga nih. Halo Mas, halo teman-teman. Halo. Nah, yang selanjutnya nih ada Mbak Dia Lutfiah. Boleh say halo Mbak? Halo semuanya. Halo. Nah, selanjutnya ada Mbak Dita Solihati. Benar ya Mbak ya? Halo Mbak. Ya, benar. Halo. Halo. Nah, yang terakhir nih ada Mas Dito Alfarizi. Halo semuanya, Halo salam kenal. Mas. Halo. Baik. Nah, langsung aja nih ya Sobat. Eh, saya nih mau tanya dulu nih sama Mbak Diah. Menurut Mbak, seberapa penting sih peran SDM dalam menentukan keberhasilan dan kemajuan suatu organisasi pemerintahan? Nah, misalnya kayak kita nih dalam Kementerian PU nih, Mbak. Boleh, Mbak? Oke. Makasih Mas. Kalau menurut saya, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi ini memang salah satunya ditentukan oleh kualitas SDM-nya ya. Kalau SDM-nya berkompeten, pasti itu akan memberikan keuntungan dan mendorong kemajuan organisasinya. Sementara kalau SDM-nya kurang kompeten, itu juga dapat menghambat pencapaian visi misi dari organisasi. Contohnya aja kalau di misal di PU itu kan kita punya banyak pegawai yang dia tersebar di balai-balai di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan tantangan tersendiri sih buat PU gimana PU bisa untuk mensinkronkan, untuk menyelaraskan pemahaman dan kapasitas dari setiap pegawai ini supaya dalam pelaksanaan program-program PU yang memang apa ya risikonya tinggi itu bisa bisa berhasil dan efektif gitu sih Mas. Oh, begitu. Nah, kalau menurut rekan-rekan nih, SDM di instansi pemerintahan sekarang itu udah cukup nggak sih atau udah siap belum buat ngejalanin semua perubahan teknologi yang makin cepat ini? Boleh, Mbak Dina nih? Oke, kalau menurut saya pribadi ya Mas, kemampuan SDM atau sumber daya manusia di instansi pemerintahan dalam hal ini itu sudah dapat dikatakan menunjukkan kemajuan ya Mas. Khususnya kalau dilihat dari lingkup yang kecil di lingkungan saya di BPIW, itu juga penerapan teknologi sudah dilakukan. Contohnya dengan penggunaan OneDrive yang mensinkronisasi segala kegiatan di unit kerja saya. Namun tentunya ya masih ada beberapa tantangan dan hambatan yang masih perlu dihadapi untuk dapat mencapai transformasi digital yang lebih optimal. Oke. Izin menambahkan juga, Mas, eh, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada itu kan juga pemerintah Indonesia tengah menjalankan berbagai kebijakan dan juga berbagai strategi terkait transformasi digital, di mana di sini pemerintah juga berfokus nih, Mas, kepada peningkatan kompetensi ASN. Misalnya saja dengan pemerintah berupaya dalam meningkatkan teknologi digital, layanan publik digital, dan juga tata kelola teknologi dengan berorientasi kepada kebutuhan pengguna dan efektivitas layanan kepada masyarakat. Digitalisasi yang tata kelola SDM ini juga merupakan langkah penting nih Mas buat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik dengan pelatihan berbasis teknologi digital kepada ASN untuk memperkuat kemampuannya terkait pengelolaan digital. Nah, iya, menurut saya juga emang masih ada nih Mas tantangan budaya birokrasi tradisional yang masih jadi hambatan nih dalam mengadopsi teknologi baru secara lebih cepat gitu. Jadi, selain peningkatan kompetensi teknis SDM-nya, diperluin juga nih adanya pengembangan budaya organisasi yang adaptif dan inovatif supaya transformasi digital di instansi pemerintahan juga dapat berjalan lancar dan bisa berdampak pada kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ya, izin untuk mendukung statement dari rekan-rekan yang lain ya. Jadi, meskipun SDM di pemerintahan saat ini sudah menunjukkan kemampuan adaptasi teknologi yang baik untuk menghadapi perkembangan yang cepat, itu perlu diperkuat lagi kayak pelatihan
budaya inovasi, dan komitmen bersama agar benar-benar siap untuk menyongsong transformasi digital yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap layanan publik dan pertahanan negara secara lebih luasnya. Oh, maaf nih, ada gangguan jaringan nih, rekan-rekan sekalian. Nah, menurut rekan-rekan nih, sepenting apa sih kemampuan buat beradaptasi dan berinovasi bagi pegawai pemerintah? Nah, khususnya pas ngejalanin tugas sehari-hari ini. Boleh dengar nih dari Mas Dito? Oke, makasih Mas. Kalau menurut saya kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi itu sangat penting ya bagi pegawai pemerintah, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas di era transformasi digital saat ini. Adaptasi mungkin memungkinkan kita itu untuk terus relevan dan efektif menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang teknologi ya, aturan, terus kebutuhan masyarakat. Sementara itu, inovasi juga mendorong munculnya solusi dan cara kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan saya? Ya, itu yang ditambahkan juga ya, dalam konteks bela negara pun adaptasi dan inovasi ini tuh bukan hanya sekedar soal teknologi, tapi juga merupakan wujud kecintaan dan tanggung jawab terhadap bangsa dengan sikap yang adaptif. Pegawai pemerintah itu bisa menunjukkan kesiapan untuk menerima perubahan demi kemajuan negara. Dan sifat inovatif ini mencerminkan semangat rela berkorban untuk menawarkan pemikiran fresh dan solusi baru yang berdampak positif bagi masyarakat dan institusi. Kalau menurut saya, Mas, untuk kemampuan adaptif ini diperlukan dalam dunia profesional, mengingat dinamika lingkungan yang saat ini itu sulit diprediksi dan dalam konteks pemerintah ataupun dalam konteks pegawai pemerintah, sikap adaptif ini diperlukan juga untuk menunjang optimalisasi kinerja. Adaptif menurut saya itu tidak hanya soal lingkungan, ini juga terkait dengan pelaksanaan tugas teknis, misal dengan penggunaan teknologi dan sebagainya. Nah, ya setuju juga sama yang udah diceritain rekan-rekan. Jadi memang adaptasi dan inovasi di pegawai pemerintah ini tuh merupakan kunci nih supaya layanan publiknya nanti juga bukan cuma berjalan baik, tapi bisa memberikan nilai tambah bagi bangsa. Dan ini jadi salah satu bagian fundamental nih dari bela negara di era digital, karena daya saing dan kedaulatan bangsa tentunya akan ditentukan oleh SDM yang mampu mengikuti dan memimpin perubahan. Wah, terima kasih nih atas pandangan dari rekan-rekan sekalian yang sangat menarik nih. Nah, setelah kita bahas peran SDM dan pentingnya adaptasi di era digital ini, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru lagi nih, Mas dan Mbak. Nah, tentang strategi dan inovasi. Nah, sebenarnya nih inovasi digital apa sih yang sudah diterapkan di PU dan gimana dampaknya buat pembangunan kita nih? Boleh, Mbak Dina? Oke, kalau ngomong-ngomong terkait contoh nyata yang bisa kita lihat saat ini, yaitu kita bisa lihat di Instagram, Mas, di media sosial yang ramai digunakan oleh masyarakat umum ya. Nah, di Instagram ini, PU memiliki akun Instagram resmi yang membantu menyebarkan informasi kegiatan dan pembangunan yang akan dan telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini kita bisa lihat di @kementerian PU. Nah, selain akun itu, masing-masing unit organisasi juga punya akun Instagram sendiri, seperti akun PUBB SDM, PUBB IW, dan seleksi ASN PU. Nah, masing-masing akun tersebut mengunggah informasi spesifik terkait kegiatan yang dilakukan di setiap unor, sehingga dalam hal ini masyarakat luas dapat dengan mudah untuk mengakses lebih informasi terkait infrastruktur apa yang akan dibangun di daerahnya, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh masing-masing unor. Nah, bener banget nih, Mas. Selain itu kan di Kementerian PU juga ada ini akun-akun resmi dari masing-masing unit organisasinya, yang mana akun-akun ini juga dapat menjadi sarana praktis bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan pihak PU, untuk saling berinteraksi. Misalnya saja ketika masyarakat itu ada keluhan, mereka bisa menyampaikan pertanyaan dan keluhannya kepada akun resmi dari unit organisasi tersebut. Lalu untuk misalnya saja nih Mas, yang barusan terjadi itu kan kita udah seleksi CPNS. Nah, di situ kan juga banyak juga itu karyawan apa
calon-calon PNS yang memberikan pertanyaan dan juga aspirasinya kepada Kementerian PU. Di sana mereka juga dapat berinteraksi dengan admin dari Kementerian PU-nya untuk memberikan jawaban yang terbaik terkait permasalahan peserta. Nah, kalau ngomongin teknologi nih, Mas dan Mbak, misalnya nih teknologi BIM, GIS, sampai AI, kira-kira segimana sih mereka bisa bantu bikin pembangunan kita nggak cuma efisien, tapi juga lebih keren dan berkelanjutan? Mungkin saya izin share pemahaman singkat saya tentang BIM ya, Mas. Oh, boleh, BIM Mas. itu BIM itu adalah singkatan dari Building Information Modeling, yaitu semacam model digital 3D yang bantu para insinyur, arsitek, dan tim proyek buat kerja bareng dalam satu sistem. Jadi dengan adanya BIM ini kita bisa menghemat waktu, mengurangi kesalahan desain, dan bikin proyek lebih rapi dari awal sampai selesai. Kalau boleh menambahkan, Mas, kebetulan saya di BPIW ini setiap setiap hari itu pakai aplikasi GIS, ada ArcGIS, ada QGIS dan lainnya gitu. Jadi aplikasi pemetaan ini juga salah satu alat yang membantu proses perencanaan infrastruktur, di mana kita tahu infrastruktur kan harus berbasis lokasi ya, di mana isu ketersediaan lahan juga menjadi salah satu hal yang banyak diperhatikan saat ini. Selain ArcGIS juga ada aplikasi WebGIS. Ini versi ArcGIS yang dapat mengintegrasikan berbagai data dalam satu platform. Jadi kalau kita pakai ini tuh untuk integrasi datanya itu bisa lebih mudah dan mempercepat pekerjaan. Ya, izin menambahkan juga Mas terkait dengan AI ini. Kan AI sekarang lagi ngetren ya atau kecerdasan buatan ini. Nah, dalam konteks ini, AI itu bisa dipakai buat memprediksi kebutuhan masa depan, optimasi biaya proyek, dan bisa memberikan peringatan dini kalau ada kerusakan infrastruktur. Jadi bisa untuk mempermudah banget sih dalam proses analisis kita. Nah, jadi seperti yang udah dijelasin nih item-itemnya tadi, memang penerapan teknologi canggih ini dalam proyek infrastruktur ini seharusnya emang nggak hanya menjadi penerapan teknis, tapi dia juga harusnya mungkin di framing nih dengan nilai-nilai keadilan sosial, perataan pembangunan, serta keberlanjutan. Nah, dengan adanya framing itu nanti masyarakat dapat lihat bahwa teknologi ini juga bukan hanya bentuk efisiensi aja, tapi juga untuk memastikan bahwa pembangunannya itu dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk daerah-daerah yang selama ini mungkin tertinggal gitu. Nah, pendekatan ini akan memudahkan masyarakat juga untuk menerima proyek tersebut karena mereka juga merasa proyek ini berpihak pada kesejahteraan bersama dan bukan hanya sekedar kemajuan teknis aja. Nah, benar banget ya nih Mas dan rekan-rekan. Kalau kita ngebahas teknologi ini nggak bakal ada habisnya ya, selalu berkembang, selalu ada yang terbaru. Nah, kalau kira-kira nih, kemampuan atau skill apa nih yang wajib banget dikuasai SDMPU supaya bisa tetap bertahan dan bersaing di era sekarang nih? Boleh siapa nih yang boleh jawab nih? Nah, menurutku nih Mas, untuk halo, maaf Mas. Ya, Oke, halo. maaf tadi ada gangguan jaringan juga. Jadi begini Mas, untuk skill yang perlu dimiliki oleh SDMPU itu menurut saya SDMPU ini perlu menambahkan skill akan bermedia sosial, di mana kan saat ini di era perkembangan zaman dan juga di era-era transformasi digital, ini kan perkembangan teknologi informasi itu berkembang dengan cepat. Banyak informasi-informasi juga yang mudah menyebar dengan cepat baik itu informasinya yang berdasarkan fakta dan juga hoax. Jadi sebagai insan PU yang unggul, kita itu harus bisa menyebarkan dan eh, mem- mengitu menyebarkan dan juga menyeleksi bagaimana informasi yang bermanfaat itu tersebar di masyarakat dan meluruskan juga hoax yang beredar di masyarakat. Dengan kemampuan bermedia sosial ini, kita juga dapat memahami teknologi terkait analisis digital, yang mana teknologi ini itu juga dapat mempermudah pekerjaan kita nantinya sebagai SDMTU dan mempercepat penyelesaian pekerjaan kita juga begitu Mas.
Wah, luar biasa ya Mas dan Basa kalian. Ternyata banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan. Tapi kalau kita balik nih ke level individu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari SDMPU? Nah, di segmen berikutnya ini kita bakal ngobrol tentang peran pribadi dan harapan ke depannya. Ini penting banget supaya kita semua bisa terhubung langsung dengan peran kita masing-masing. Nah, kalau dengar kata bela negara nih Mas dan Mbak, banyak yang langsung kepikir soal tentara, polisi, padahal di bidang sipil juga ada perannya loh. Nah, gimana menurut nih Mas dan Mbak sekalian nih? Oke, izin ya, di era digital sekarang tuh bela negara tuh bukan melulu soal militer. Jadi SDM di bidang pekerjaan ini juga punya peran penting banget, gimana enggak ya, mereka yang membangun dan juga ngejaga infrastruktur kayak jalan, jembatan, bangunan, itu semua jadi fondasi utama di kehidupan masyarakat dan pertahanan negara ini. Nah, nggak cuma itu, Mas. Mereka juga terus belajar dan pakai teknologi kayak BIM, GIS, atau AI buat bikin pembangunan lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi mereka nggak cuma kerja teknis, tapi juga ikut jaga kedaulatan bangsa lewat inovasi. Nah, iya, jadi intinya ketika SDMPU dapat bekerja nih dengan profesional, inovatif, dan berintegritas itu juga merupakan bentuk bela negara nih. Mereka bela negara ini melalui karya gitu. Oh, berarti bela negara nggak cuma soal angkat senjata ya. Nah, kalau dihubungkan sama dengan pekerjaan PU nih, SDM PU di era digital, gimana nih menurut rekan-rekan bentuk nyatanya? Boleh nih, Mbak Dian, boleh dengar suara Mbak Dian nih? Oke, baik Mas. Jadi kan terkait hal ini kan kita juga cukup setuju kan bahwa untuk membela negara itu bukan hanya sekedar tentang bagaimana kita turun di medan perang, tetapi sebagai ASN kita juga dapat mengabdikan diri untuk bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana hal tersebut kan juga merupakan suatu bentuk bela negara. Lalu dalam konteks perkembangan digital, SDMPU kan juga sudah menerapkan berbagai teknologi nih dalam mempercepat pelaksanaan pekerjaannya. Jadi dengan kemampuan teknologi dan juga bersikap bijak dalam penggunaan sosial media dan menggunakan media dengan baik sebagai penyalur informasi, maka hal ini juga dapat dikategorikan sebagai bela negara dan juga bentuk cinta tanah air kita sebagai SDMPU kepada negara. Betul banget, dengan mewujudkan kemandirian infrastruktur nasional, SDMPU yang adaptif dan inovatif berperan penting dalam merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur yang menjadi tulang punggung kedaulatan negara. Nah, infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, hingga sistem berbasis digital yang terintegrasi adalah fondasi penting bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing global dan tidak bergantung pada negara lain. Terus kita tahu juga kan bahwa saat ini ancaman itu tidak hanya sifatnya fisik, tapi ada juga yang sifatnya cyber gitu. Dan sebagai salah satu bentuk bela negara, kita sebagai SDMPU perlu untuk adaptif dan melek akan ancaman tersebut. Nah, ya kemudian ada juga mendorong inovasi untuk kesejahteraan rakyat nih. Inovasi yang dilakuin seperti yang tadi udah dijelasin juga ya, digitalisasi itu dengan menggunakan big data dan data-data lainnya, itu bisa langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup rakyat. Dan upaya ini dapat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, sehingga tujuan utama bela negara menurut amanat konstitusi. Ada satu hal lagi nih Mas, yaitu menjunjung integritas dan good governance. SDMPU yang adaptif dan inovatif mendorong penerapan prinsip clean and good governance ini seperti transparansi proyek atau akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang merupakan benteng bagi kedaulatan dan kepercayaan publik. Ya, dan dengan semua itu setiap langkah adaptif dan inovasi yang dilakukan SDMPU itu dapat untuk menghadirkan layanan publik berbasis digital, membangun infrastruktur berkelas dunia, serta menjaga integritas dapat dikategorikan sebagai kontribusi nyata untuk membela negara. Wah, pandangan yang sangat bagus ya, Mas dan Mbak. Nah, kita masuk ke kesimpulan aja nih. Nah, diskusi yang luar biasa ini mulai dari adaptasi teknologi, inovasi di bidang infrastruktur, sampai peran kita sebagai bagian dari SDMPU yang juga ikut membela negara. Nah, sebelum kita tutup nih, saya mau minta pesan singkat dari rekan-rekan sekalian untuk generasi muda yang ingin berkontribusi di era digital ini.
Nah, boleh Mbak Dita? Kayak Boleh kasih pesan pandangannya nih Mbak Dita. Ya, pesan untuk generasi muda atau calon SDM di bidang pekerjaan umum yang ingin berkontribusi melalui teknologi dan inovasi, tetaplah adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Dunia infrastruktur dan pelayanan publik semakin berkembang pesat karena digitalisasi. Jadilah pribadi yang terus mau belajar, tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi terbaru, tetapi juga aktif untuk mencoba menerapkan inovasi di pekerjaan sehari-hari. Jadi, jadikan keterampilan digital, kemampuan kolaborasi, dan semangat inovatif itu sebagai bagian dari identitas profesional kalian. Saya izin menambahkan ya, Mas. Kontribusi melalui teknologi dan inovasi di bidang PU adalah bentuk bela negara yang nyata lewat karya Anda, baik berupa desain infrastruktur yang ramah lingkungan, sistem informasi yang mempercepat layanan publik, aplikasi yang membuat data pembangunan lebih transparan, atau solusi kecil yang berdampak besar. Nah, ini tuh dengan ini kita bisa menegakkan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bangsa. Izin menambahkan juga, Mas, sebagai ASN kita harus tetap menjunjung tinggi nih nilai integritas dan juga nilai kebangsaan. Karena tantangan dalam dunia digital itu kan tidak hanya soal keahlian teknis, tetapi juga soal etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadi, kita harus menjadi sosok yang handal dalam teknologi dan juga tangguh secara karakter dalam melayani rakyat. Begitu, Mas. Nah, jadi nambahin juga nih Mas, kalau menurut saya memang jangan ragu nih untuk mulai ngelangkah karena sekecil apapun inovasinya itu nanti nanti pasti akan memberikan dampak ya berarti gitu. Dan termasuk setiap aksi yang adaptif dan inovatif di bidang PU ini tentunya akan berkontribusi besar nih dalam mewujudkan infrastruktur yang kokoh, pelayanan publik yang unggul dan Indonesia yang berdaulat di era transformasi digital. Nah, yang terakhir nih, kita masuk pertanyaan terakhir nih. Nah, menurut rekan-rekan nih, Mas dan Mbak, apa sih makna bela negara di tengah dunia yang sekarang serba digital ini? Boleh Mbak Dia? Boleh kasih pendapatnya atau pandangannya? Ya, oke Mas, kalau menurut saya bela negara ini eh, bukan apa ya, semakin digital dan bukan hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan fisik atau pertahanan militer, melainkan juga merupakan sebuah komitmen aktif untuk memberikan kontribusi terbaik dan menjaga dan memajukan bangsa melalui potensi yang dimiliki, khususnya lewat inovasi, pemanfaatan teknologi, dan juga membangun sikap integritas. Di era digital ini, bela negara dapat diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dengan tetap terus belajar dan terbuka terhadap perubahan, serta mendorong adanya solusi digital dan teknologi yang dapat mempercepat kemajuan layanan publik, khususnya bagi kita para ASN. Selain itu, bela negara juga mencakup upaya untuk menjaga ketahanan digital dengan melindungi data, infrastruktur, dan juga ekosistem digital, dan juga harus antisipasi nih dari ancaman keamanan cyber dan juga penyalahgunaan informasi. Oke, menambahkan Mas, kalau menurut saya, kontribusi nyata dalam bela negara itu dapat diwujudkan melalui profesi, keahlian, dan karya yang mampu memperkuat kedaulatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, menjunjung tinggi integritas dan etika sangat penting, dengan mengamalkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, serta menolak segala bentuk korupsi atau gratifikasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, bela negara juga bermakna membina persatuan di tengah keberagaman, menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mempercepat silaturahim, mencegah polarisasi, dan menyebarkan inspirasi positif antar sesama anak bangsa. Nah, ya, pada akhirnya makna bela negara itu sendiri menempatkan diri sebagai bagian dari solusi dan kemajuan bangsa melalui langkah-langkah kecil maupun besar agar Indonesia itu tetap berdaulat, adil, dan makmur di era digital yang penuh tantangan sekaligus peluang ya. Dengan kata lain, bela negara itu panggilan hati yang mendorong kita untuk tetap adaptif, inovatif, dan setia pada nilai-nilai kebangsaan dalam setiap aspek kehidupan. Wah, luar biasa ya, Mas dan Mbak. Seru banget obrolan kita hari ini nih. Banyak hal yang bisa kita pelajari tentang bagaimana SDM PU harus adaptif dan inovatif di era transformasi digital ini. Nah, terima kasih nih untuk semua narasumber yang udah berbagi pandangan yang luar biasa. Dan juga buat pendengar yang setia dengerin sampai akhir. Jangan lupa perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat membangun negeri.